Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama an-nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Surah Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuza aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Jika seorang wanita marfu' dengan fi'il yufassiruhu, yang menafsirkan akannya oleh khafat, berarti di sini terjadi istiwal. Terdahulu satu isim imra'atun, terakhir setelahnya fi'il yang bertugas kepada dhamir hiya, yang kembali kepada isim terdahulu imra'atun. Maka fi'il isim yang terdahulu tersebut bukanlah fa'il dari khafat, karena fa'il tidak boleh mendahului fi'ilnya, maka dia marfu' dengan fi'il yang ditakdirkan, yang dijelaskan oleh khafat. Maka takdirnya adalah wa in khafat imra'atun khafat. Bait 3 ketika jumpa dengan bina majhul. Iza syamsu kuwirat, idza kuwiratis syamsu kuwirat. Wa in imra'atun, jika seorang wanita, dibaca rafa' dan fi'il yang ditakdirkan sebelumnya, ditafsirkan oleh khafat, khawatir ia wanita, tawaqqa'at, yakin ia wanita. Khafat dalam mana tawaqqa'at, yakin ia wanita, min ba'liha, daripada suaminya wanita. Ba'li arti dasarnya jantan, maka maksud di sini adalah zauji, suaminya wanita. Apa yang dikhawatirkan oleh wanita? Nusuzan, akan nusuz. Kemarin kita pernah membahas bagaimana di awal surah An-Nisa, bagaimana sikap seorang suami kalau mengkhawatirkan istrinya nusuz. Sekarang sebaliknya, bagaimana sikap seorang wanita kalau mengkhawatirkan suaminya nusuz. Apa maksud suami nusuz? Tarafu'an 'alaiha, sombong atasnya wanita. Tarafu', berbangga diri, menyombongkan diri atasnya wanita. Bitarki mudaja'atiha, dengan meninggalkan tidur bersamanya wanita. Dengan meninggalkan tidur bersamanya wanita.
wa taqsiri fi nafaqatiha, ceroboh di dalam menafkahinya wanita, libughdiha, baik karena kebencian terhadapnya wanita, atau litumuhi ainihi, cenderung pandangannya laki-laki, ila ajmala minha, kepada yang lebih cantik darinya wanita. Au i'radan anha, atau berpaling darinya wanita, biwajihi, dengan wajahnya suami. Dua bentuk kekhawatiran. Satu disebut dengan nusuz. Ini bisa dilihat kalau suaminya nggak mau tidur lagi, asal malam, keluar malam, keluyuran, pulang jam 3 malam, tidur sampai zuhur. Itu aktivitas suaminya. Terus suaminya tidur di kamar sendiri, gak mau tidur lagi dengan istrinya, atau tidak ada perhatian terhadap nafkah, ada asalan saja. Ini 50.000 untuk sebulan, hemat. Apa yang dapat? 50.000. Beli toge tiap hari 3.000. Toge tiap hari 3.000, sebulan 90.000. Belum cukup juga. Sekali 2 hari toge rebus, untuk garam pun nggak cukup. Itu mana ceroboh dalam nafkah. Alasannya banyak. Satu, karena dia benci sama wanita itu, pokoknya ada malas saja dia lihat, atau ada bunga yang lebih bagus daripada yang ada di pot dia. Nah, kecenderungan matanya kepada yang lebih cantik. Yang kedua bentuknya adalah i'rad. Tidur bersama oke, nafkah oke, tapi laki-laki ini tidak senang lagi memandang muka istrinya. Balik lihat. Lihat sana. Oh, jadi makan saya kali ya, gitu. Itu mana? I'radan. Allah sebutkan 2 contoh saja. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita? Kalau antum wanita, apa antum lakukan? Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa di atas keduanya suami istri, ayyusliha, bahwa berdamai kedua-duanya, fihi, di dalam kalimat yusliha itu mengidghamkan tak ke dalam asal sad. Berarti bukan yusliha. Ini beliau sedang mengomentari qiraah lain, yatasahlaha. Tak ittasola yattasilu. Yattasilu. Sekarang idghamkan tak ke sad. Yatassilu. Fala junaha alaihima ay yatassaliha. Idghamkan tak ke dalam asal sad. Dalam qiraah yang lain, ini qiraah yang kita pakai, yusliha.
dari aslaha. Aslaha yuslihu islahan. Ini kadang-kadang Jalalain mengomentari qiraah luar kita. Jadi kita bingung mana pula tak di situ qiraah lain. Qiraah kita justru yang wa fi qiraatin itu. Nah, artinya sama. Ay yusliha, berdamai kedua-duanya, bainahuma, antara keduanya suami istri, sulha, akan perdamaian, fil qasami wan nafakati, di dalam membagi malam. Kalau ceritanya bagi malam, ini sudah masuk dalam bab poligami. Dan nafkah, bi an tatsruka lahu syai'an talaban li baqa'is suhbah, dengan bahwa meninggalkan, membiarkan ia wanita baginya suami syai'an, akan sesuatu, talaban, karena menuntut, bagi baqa'is suhbah, mengekalkan hubungan. Fa in radiyat bidzalik, maka jika ridho ia wanita dengan demikian. Itu cara pertama perdamaiannya. Tahu diri. Ini biasanya yang tua berarti. Asal abang jangan ceraikan saya, enggak masalah. Di sini semalam, di situ 2 malam. Itu maknanya liyusliha fil qasami, dalam jatah malam. Enggak masalah. Di sini toge, di situ tempe. Enggak ada masalah bagi saya. Uang belanja sebulan 500.000, sebelah situ 1 juta. Yang penting jangan ceraikan. Seperti permintaan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya berikan jatah malamku kepada Aisyah, yang penting aku jangan diceraikan. Itu solusi pertama. Ya, satu, wanita yang dia nikahi dia 50 tahun yang lalu. Berapa usianya sekarang? Anggaplah 70, kalau nikah usia 20. Ini wanita yang nikahi dia 3 tahun yang lalu. Berapa usianya? Anggap 25. 70, 25. Dalam tuntutan Islam wajib sama rata. Sini 2 malam, sini 2 malam. Sini 3 malam, sini 3 malam. Nafkah sesuai dengan keperluan. Tapi suami itu tumuh ini ila ajmal min. Sini aja matanya dia tadi. Tidur di sini, ingatannya di sini. Kalau dia tidur sini, sini lupa. Datanglah suaminya. Saya kayaknya nggak bisa adil sama kamu. Saya nggak mau juga tuntut di akhirat. Maka saya ceraikan kamu. Oh, kata wanita itu jangan. Situ aja selama-lamanya, yang penting jangan diceraikan. Nah, kan selesai masalah. Yusliha bainahuma fil qasami wa nafaqah. Fa'in radiyat bidzalik, jika setuju ia wanita dengan demikian, kalau mau wanitanya. Wa illa, jika tidak, fa'ala zauji ayyuwafiyaha haqqaha, maka kewajiban terhadap suami bahwa dia memenuhi akannya wanita akan haknya, bahwa dia memenuhi akannya wanita akan haknya.
Kata wanita yang 70 tahun ini, gadis 70 tahun yang lalu, kata dia, walaupun saya tua, tapi saya tidak akan mau mengalah. Maka suami wajib menunaikan haknya seperti aturan Islam. Atau pilihan kedua, yufariqaha, dia menceraikan akannya wanita. Wasulhu khair, damai itu justru lebih baik daripada firqah bercerai, daripada nusus, daripada berpaling. Mendingan damai. Sudah waktunya juga bagi wanita ini untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsentrasi ibadah dan zikir. Dan sekarang giliran dari pabrik ini untuk produksi. Ini sementara off dulu, karena gigi mesinnya sudah mulai rusak. Itu justru lebih baik daripada cerai. Qala Allah Ta'ala fi bayani ma jabala alaihi al-insan. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjelaskan sesuatu jubila, yang menjadi tabiat, yang dipaksakan di atasnya akan manusia. Sesuatu menjadi asal usul manusia, aslinya manusia. Allah akan berfirman tentang hal itu. Apa aslinya manusia? Wa uhdiratil anfusus suha, dan dihadirkan akan diri-diri akan suh, dihadirkan akan diri-diri akan suh. Apa suh? Siddatal bukhli, sangat kikir. Walaupun perdamaian itu baik, tapi kata Allah, jiwa-jiwa manusia, diri-diri manusia itu akan hadir sifat siddatal bukhulnya, sangat kikirnya. Apalagi kepada orang yang dia benci, atau kepada saingannya, perkara yang tidak berguna pun gak mau dikasih. Itu aslinya manusia. Dia buang nasi basi dekat rumahnya, dimakan oleh anjing. Tapi karena anjingnya anjing musuhnya, dilempar dia. Kamu yang makannya, dilempar dia. Apa masalahnya dengan nasi basi? Nggak ada masalah sebetulnya. Dia pun sengaja membuangnya. Tapi karena yang makan anjing, bukan anjing itu yang masalah dengan dia, pemilik anjing itu yang masalah dengan dia, maka dilempar dia. Itu yang dimaksud dengan suha, kekikiran yang berlebihan terhadap perkara yang tak berguna pun. Kalau sudah tersinggung perasaannya, dia tidak akan mau bertoleransi. Dari awal sudah tersinggung perasaannya ini. Sejak 3 tahun yang lalu. Ai jubilat alaihi, disematkan, dipaksakan ia siddatul bukhul atasnya manusia. Fa ka'annama hadarathu la taghibu anhu, maka seolah-olahnya diri itu hadir ia akannya sifat kikir,
La tawibuan, tidak pernah lepas ia diri darinya sifat kikir. Tidak pernah lepas ia diri darinya sifat kikir. Apa maknanya? Annal mar'ata la takadu tasmahu binasibiha min zawjiha. Sesungguhnya wanita tidak hampir bertoleransi memaafkan dengan jatahnya wanita dari suaminya. Tidak hampir, hampir saja tidak. Ini bahasa mubalaghah kembali, hampir saja tidak. Jangankan untuk memaafkan, hampir memaafkan saja tidak. Wa rajulu la yakadu yasmahu 'alaiha bi nafsihi. Sedangkan laki-laki tidak hampir, sama, tidak hampir memaafkan, bertoleransi atasnya wanita dengan dirinya laki-laki, idza ahabba ghairaha, apabila dia sudah mencintai yang lainnya. Maka ketika perubahan sikap dari seorang suami ketara dan diketahui oleh istrinya, maka yang terpikir oleh istrinya adalah jangan-jangan ada yang lain. Nah, itu bahasa tafsirnya. Manusia, maaf, laki-laki hampir tidak bisa memberikan toleransi, maaf terhadap istrinya dengan menunaikan haknya apabila dia sudah mencintai yang lainnya. Oleh sebab itu, jaga suamimu sebelum mencintai orang lain. Kalau dia sudah mencintai orang lain, kamu tidak akan lagi, dan dia tidak mau bertoleransi lagi. Perhitungan. Kok mulai perhitungan dia? Beli baju berapa harganya? 500. Cari agak murah dikit, Covid sekarang. 110 nggak ada? Ada kain kafan. Ya 250, zuhud lah, zuhud. Saya tambah tua nggak tambah zuhud. Dekat mau mati masih bergaya gayanya. Sebetulnya dia berusaha nyimpan uangnya untuk yang sebelah satu tuh. Kalau itu lain lagi babnya. Berapa beli baju? 500. Yang mahal dikit lah. 1 juta nggak ada? Bahaya. Tapi kan untuk putri ini masalahnya. Antum mana jaga suamimu? Artinya antum jangan buat begitu. Wa in tuhsinu. Nah ini antum nih. Wa in tuhsinu, jika kalian berbuat baik, bagus, usratan nisa, akan pergaulan terhadap wanita-wanita, kalian bagus dalam bergaul dengan mereka, menunaikan hak-haknya, memenuhi keinginan-keinginannya, tapi jangan juga berlebihan. Jangan dipenuhi perkara-perkara yang haram. Keinginan-keinginan yang wajar. Watattaku, dan kalian takut, ajuru alaihinna, akan curang di atas mereka. Dan kalian takut berbuat curang di atas mereka. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ada ia Allah, dengan apa saja yang kalian lakukan itu Maha tahu. Fayujazikum bihi, maka Allah akan membalas kalian dengannya. Jadi tidak ada yang sia-sia.
Seorang laki-laki berangkat kerja tepat waktu, pergi kerja ke kantor, ke perusahaan, terlambat dimarahi oleh bos, salah dalam bekerja, nggak konsentrasi karena anak di rumah sedang sakit, kena marah lagi, dipotong gaji. Kemudian di waktu yang sama dia tetap melayani keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, memberikan uang nafkah dan sebagainya. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan tersebut. Tapi kalau seseorang hanya menikahi atas dasar cinta, sebetulnya betul itu, tapi cinta yang mereka maknai ini salah, cinta monyet. Maka dia tidak akan pernah mengharapkan pahala daripada apa yang diberikan. Tapi ketika dasarnya agama, maka dia tidak merasa rugi sedikit pun memberikan apa yang bisa dia berikan, karena di sana ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya pernah jumpa satu orang, dia makan di luar, warteg, warung Tegal, pakai ayam kecap, pakai sumur ayam. Tahu sumur ayam? Kuahnya nggak kerasa karena kasih sesumur. Pulang ke rumah, untuk anak dan istrinya dia bungkuskan orek, tempe orek sama teri. Dia makan di kedai barusan ayam opor, opor ayam. Sadis. Nah, sangat sadis sekali. Itu seolah-olah dia membelanjakan uangnya merasa rugi. Nah, merasa rugi. Tapi ketika dia tahu bahasanya apa yang dia berikan itu pahalanya ada di sisi Allah, maka dia tidak merasa rugi sedikit pun untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira in tuhsinu wa tattaqu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak akan pernah mampu. Walan tastati'u, dan kalian tidak pernah mampu, an ta'dilu, bahwa kalian berlaku adil, an tusawwu, bahwa kalian menyamakan, bainan nisa'i, antara istri-istri kalian, fil mahabbah, dalam cinta. Walau harastum, walaupun kalian berambisi, walaupun kalian berusaha kuat di atas demikian. Dan Allah mengatakan hal tersebut, dan Allah tidak meminta berlaku adil dalam hal itu. Yang penting dua hal. Satu, nafkah. Yang kedua, qasam, jatah malam. Lebih daripada itu Allah tidak meminta untuk berlaku adil. Maka ketika Nabi ditanya, ayyun nasi ahabba ilaik, siapakah orang yang paling engkau cintai wa Rasulullah? Nabi bilang Aisyah. Berarti kan tidak ada adil, keadilan dan mahabbah. Apakah dosa? Tidak, nggak dosa. Tapi mesti bagi malamnya sama. Bahkan mesti menjaga keharmonisan, sehingga dalam hal itu berbohong pun dibolehkan bagi suami yang punya istri lebih dari satu.
ditoleransikan berbohong oleh Allah, khusus untuk suami. Dan bab keharmonisan. Datang dia sama istri yang tua, ditanya, siapa yang paling kamu cintai? Kamulah. Cinta pertama nggak mungkin tergantikan. Padahal sebetulnya dia cinta sama yang muda, tapi ngomongnya begitu. Nggak dosa dia. Datang sama yang muda, tanya, ya kamu lah yang muda, masa yang tua? Kalau dia dipertemukan dua orang itu, dia merekam pembicaraannya, mana yang betul sebetulnya ini? Dikibulin kita berdua. Tapi untuk menjaga keharmonisan tersebut, maka Allah memberikan, syariat Islam memberikan boleh berbohong. Nah, padahal bohong itu nggak boleh. Tapi itu perkara persatuan, perdamaian, itu jadi boleh. Tapi secara pastinya dia bisa membagi cintanya sama, untuk kamu 50, untuk kamu 50. Kata Allah, untuk saya berapa? Untuk kamu 50, untuk dia 50. Cintaku 100%. Itu nggak boleh juga. Untuk Allah 100%. Untuk dia mencintai karena perintah Allah, begitu. Nah, dia mencintai si A dan si B itu karena dalam rangka cintanya kepada Allah. Kalaulah Allah nggak menyuruh dia mencintainya, maka dia tidak akan mencintai. Fala tamilu kullal maili, maka janganlah kalian condong, cenderung, kullal maili, benar-benar cenderung, ilallati tuhibbunaha, kepada wanita yang kalian cintai akannya, fil qasami, dalam jatah malam, wan nafaqati, dan nafkah. Betul-betul kan cenderung secenderung-cenderungnya. Akhirnya fatadharuha, maka kalian tinggalkan akannya wanita, kalian tinggalkan akannya wanita, ay tatsrukul mala anha, kamu tinggalkan akan kecenderungan. Mala bukan harta ya, maaf, harta. Kita antum mala atau maila? Mala. Kalian tinggalkan akan harta darinya wanita. Yang satunya lagi tadi itu, yang tidak kamu cintai, sampai-sampai harta nggak kamu berikan. Hiduplah seperti mu'allaqah, wanita yang digantung. Nah, kal mu'allaqah, jadi nasib istrimu yang tidak lagi kamu perhatikan karena kamu sudah cenderung kepada yang satunya, benar-benar cenderung, bagi malam situ saja, nggak kemana-mana, nafkah dibawa ke situ saja. Yang satunya kalian tidak kasih harta sama sekali, lalu hidupnya seperti mu'allaqah, wanita yang digantung indak batali. Quran itu bahasa mu'allaqah, seperti wanita yang digantung. Kalau wanita gantung, lepasin gantungannya. Minang menambah, digantung indak batali. Mana cara melepasinnya? Kalau batali bisa dia putus, ini enggak batali. Seperti batang kayu dikirik kumbang, ke bawah indak baure, ke hati indak bapucuk. Tapi dia berdiri juga. Idik namuh, idik maleh, mati tak namuh. Idik sagan, mati tak namuh. Itu nasib dia wanita. Allati lahiya ayyimun wala zata ba'lin, wanita yang tidaklah dia wanita single,
Itu ayyim, wanita single. Tidaklah dia wanita single dan tidak juga wanita punya suami. Kau jelas dia nggak punya suami, bisa dia nyari-nyari. Ya, lihat dia nampak pula dia santri. Salah lihat. Dia mau lihat-lihat nggak bisa lihat-lihat, dia punya suami. Katakan dia punya suami, nggak ada teman di rumah. Nah, itu maksudnya mu'allaqah, seperti wanita yang digantung. Wa in tuslihu wa tattaku fa innallaha kana ghafurur rahima. Dan jika kalian berdamai dengan bersikap adil, wabil qasami, dengan membagi malam, wa tattaqul jura, kalian takut akan kecurangan, maka sesungguhnya Allah kana, ada ia Allah, ghafura, Maha Pengampun, lima fi qalbikum minal maili, bagi sesuatu yang ada dalam hati kalian dari kecenderungan. Rahimah, Maha Penyayang, bikum, dengan kalian dalam hal tersebut. Akhirnya, kalau sekiranya tidak bisa juga diperbaiki, bahtera rumah tangganya tidak bisa diselamatkan, ke pulau impian. Itu bahasa-bahasanya. Terpaksa dihadang badai kehidupan, di dalam perjalanan mengarungi lautan, maka terpaksa bercerai. Kalau bercerai, wanita nggak usah takut, laki-laki juga tidak usah khawatir. Wa iyatafarraqa, jika bercerai kedua-duanya, zaujani, suami istri, dengan talak, niscaya mencukupkan oleh Allah kullan, akan masing-masing, an sahibihi, dari pasangannya, min sa'atih, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang khawatir bagi seorang wanita misalnya, ketika dia mau cerai, bahkan ditawarkan cerai oleh suaminya, kalau kamu nggak setuju saya ceraikan, tapi dia takut gak bisa mendapatkan nafkah, takut gak bisa hidup sendiri. Kata Allah, nggak usah takut, kalau kamu bercerai Allah akan cukupkan A dari B, B dari A, dari karunia-Nya Allah sendiri. Maksudnya bi ayyarzuqaha zaujan ghaira wa yarzuqahu ghairaha, dengan bahwa Allah akan memberi rezeki kepadanya wanita akan suami selainnya laki-laki, dan Allah akan memberi rezeki akannya laki-laki selainnya wanita. Nah, ini setelah melewati fase-fase perbaikan, setelah melewati pertimbangan-pertimbangan, akhirnya bubar juga rumah tangganya. Laki-laki jangan takut nggak dapat pasangan, wanita juga jangan takut, baik soal pasangan atau soal rezeki. Allah akan jamin, yugnillaha kulla, Allah akan cukupkan masing-masing daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah wasi'a, adalah Allah itu luas bagi makhluknya di dalam memberi karunia.
hakima, dan Allah maha bijaksana fima dabbarahu lahum, dalam apa saja yang Allah tata akannya bagi mereka makhluk. Allah maha bijaksana dalam menata. Alhamdulillah, setelah mereka bercerai, si A kawin dengan si C, si B kawin dengan si E, masing-masing Allah berikan kesempurnaan. Itulah rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika Allah telah berbicara tentang janji karunia-Nya, kalaulah kalian menaruh keraguan, Allah tegaskan, jangan ragu atas janji tersebut. Kenapa? Milik Allah semua yang ada di langit dan semua ada yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitab. Demi sungguh kami telah berpesan, kami telah berwasiat, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka akan kitab. Kitab di sini dengan mana kutub. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab-kitab, Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, umat Nabi Daud dan Zaburnya, min qablikum dari sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani dari sebelum kalian. Kalian itu adalah umat Nabi Muhammad. Siapa orang-orangnya? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa iyyakum, dan juga Allah berpesan kepada kalian, wahai ahli Quran, wahai umat Qurani, bi'anittaqullaha, dengan bahwa takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khafu iqabahu, khafu iqabahu. Takutlah kalian. Tuh khafu itu adalah fi'il amar, bukan fi'il madi. Mirip dengan fi'il madi dia. Khafa, khafa, khafu. Khaf, khafa, khafu sama. Khaf, khafa, khafu. Jadi ittaqu itu fi'il amar, maka tafsirannya juga fi'il amar. Khafu iqabah. Takutlah kalian akan hukumannya Allah. Bagaimana caranya? Bi an tuti'uhu, dengan bahwa kalian mentaati akannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulna, kami katakan, lahum, bagi mereka Yahudi Nasrani, walakum, bagi kalian umat Qur'ani, in takfuru, jika kalian mengingkari, bima, dengan sesuatu, wassitum bih, yang diperintahkan kalian dengannya, yang diwasiatkan kalian dengannya, fa inna lillah, maka sesungguhnya bagi Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Enggak rugi kerajaan Allah, kemuliaan dan ketinggian Allah sedikit pun, karena Allah memiliki semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Khalqan, itu adalah makhluk Allah. Wa milkan, dan itu adalah milik Allah. Wa abidan, dan semuanya adalah hamba-hamba Allah. Fala yadurruhu kufrukum, maka tidak membahayakan akannya Allah oleh kekufuran kalian. Wa kana Allahu ghaniyya, dan adalah Allah itu maha kaya. Maha kaya artinya tidak memerlukan, an khalqihi, dari makhluknya, wa ibadatihim, dan ibadah mereka. Ibadah kita kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Hamida, mahmuda, Allah itu dipuji, fi san'ihi bihim,
pada bikinannya Allah dengan mereka. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Karrarahu, Allah mengulang-ulangnya. Sudah berapa kali? 3 kali. Allah mengulang-ulangnya takkidan, untuk menekankan, litakriri mujibit taqwa, karena menetapkan yang mewajibkan takwa, menetapkan yang mewajibkan takwa. Kita wajib takwa kepada Allah karena semuanya, apa saja, siapa saja, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis kudusi Allah berfirman, illam tashkur wa man lam yashkur na'mai, siapa saja yang tidak bisa bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balaya, dan tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain saya, wal yakhruj min tahtis samai, silahkan keluar dari kolong langit saya. Keluar dari langit saya, mana mau keluar? Kalau begitu, kata Allah, semuanya milik Allah yang ada di langit dan bumi. Nah, kalau kamu tidak bisa keluar dan kemanapun kamu pergi pasti dari milik Allah, itulah yang mewajibkan kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diulang-ulang ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, litakriri mujibit taqwa, untuk menetapkan wajib takwa kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, maksudnya syahida, sebagai saksi, bi anna ma fihi malahu, dengan bahwa sesungguhnya semua yang ada pada langit dan bumi itu miliknya Allah. Iyasa yudhibukum ayyuhan nas, jika Allah mau, niscaya Allah akan hapuskan kalian, akan lenyapkan kalian. In menjazam 2 fi'il mudhari'. Fi'il pertama nama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Iyasa yudhib, jika Allah mau, niscaya Allah akan lenyapkan kalian, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah datangkan dengan yang lain, badalikum, pengganti kalian. Kalau Allah mau, bisa Allah lenyapkan. Habis generasi ini, Allah bikin generasi baru yang semuanya taat, semuanya. Allah berkuasa untuk itu. Tapi Allah kan kasihan sama kalian. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan adalah Allah di atas demikian maha kuasa. Kalau begitu jangan sok-sokan, jangan besar mulut, jangan asal ngomong. Taatilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan kun, lenyap kalian semuanya, lenyap, habis. Enggak ada lagi otot dia yang besar, kepala dia yang besar, kekayaan dia miliki. Allah lipat hancur dalam waktu sesaat. Karena sudah lama Allah tidak lihatkan bencana yang meluluh lantakkan bagian-bagian dari negara ini, maka mereka mulai songong, mulai menantang, mulai bicara sembarangan, mulai menghinakan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Man kana yuridu sawabad dunya, siapa saja yang ada ia
yuridu menginginkan, bi amalihi dengan amalnya, dia menginginkan dengan perbuatannya, dengan aktivitasnya, bekerja, dia ingin sawabad dunia, pahala dunia, belajar ilmu, dia cari juga sawabad dunia, pahala dunia, biar dapat ijazah PNS, gaji tetap. Atau salat, dia inginkan dapatkan pahala dunia. Fa indallahi sawabud dunia wal akhirah, maka di sisi Allah lengkap, ada pahala dunia, ada pahala akhirat. Liman aradahu, bagi orang yang menginginkannya, la inda ghairih, tidak ada di sisi selain Allah. Tidak ada di sisi selain Allah. Apa yang mau kamu cari? Dunia sama Allah ada, akhirat juga ada. Kalau mau cari dunia juga jangan sama orang lain, sama Allah juga. Falam yatlub ahadahuma, maka jangan mencari ia seseorang akan salah satu keduanya, al-akhassa, yang rendah, yang murah, wahalla, ayo, talabal a'la, dia mencari yang paling tinggi. Ayo, dia mencari yang paling tinggi. Mana yang lebih rendah? Hah? Dunia, pahala dunia. Maka carilah pahala akhirat, sawabul akhirah, bi ikhlasihi lahu, dengan cara mengikhlaskannya amal baginya Allah. Haitsu kana matlabuhu la yujadu illa indah, ketika adalah yang dicarinya seseorang, yang dituntutnya, la yujadu, tidak akan ditemukan kecuali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dicari, apapun yang dituntut, apapun yang kita inginkan, itu semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harapannya, janganlah cari yang hina, janganlah cari yang sementara, cari yang lama, cari yang lebih mahal, cari yang lebih bagus, yaitu surga. Wa kana Allah sami'an basira, adalah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian, kunu, jadilah kalian, qawwamin, penegak-penegak, qaimin, penegak-penegak, bil kisti, bil adli, keadilan, syuhada'a, menjadi saksi-saksi dengan kebenaran. Jadilah kalian penegak-penegak dengan keadilan, syuhada'a bil haq, saksi-saksi dengan kebenaran, lillah, karena Allah, mengungkapkan sesuatu karena Allah, menghakimi karena Allah, menjadi saksi dan membela karena Allah, bukan karena bayaran. Kalau dibayar dia ngomong, kalau nggak dibayar dia nggak ngomong. Kalau dibayar dia membela, kalau nggak bayar dia nggak membela. Itu membela bayaran atau keadilan bayaran. Walau ala anfusikum, walaupun adalah kesaksian tersebut merugikan diri-diri kalian.
Walau kanatis syahadatu, walaupun adalah kesaksian tersebut, ala anfusikum, merugikan atas diri-diri kalian, fashhadu alaiha, maka saksikanlah oleh kalian, jadi saksilah kalian atasnya diri-diri. Bagaimana caranya menjadi saksi terhadap diri sendiri? Menjadi saksi merugikan diri sendiri, caranya bi an taqarru bil haq, kalian mengakui dengan hak orang lain. Wala taktumuhu, jangan kalian sembunyikan akannya. Itu makna daripada menjadi saksi walaupun terhadap diri sendiri, menjadi saksi walaupun merugikan diri sendiri, yaitu kamu akui hak orang lain. Seperti yang terjadi di zaman salafun saleh. Ketika dia membeli tanah, lalu dia mendapatkan emas di dalam tanah itu, maka dia datang kepada pemilik tanah sebelumnya. Nih emas kamu, jumpa di tanah. Saya beli tanahnya, nggak beli emasnya. Kata pemilik tanah, ambillah. Saya jual tanah dengan seisi-isinya. Apapun yang ada di dalam itu, cacingnya, itu milik kamu semuanya. Apa saja yang ada dalam tanah itu. Si pembeli nggak menerima, si pemilik awal juga tidak mau menerima. Katanya bukan hak saya, sudah saya jual. Katanya saya hanya beli tanah, nggak beli emas. Begitu dia menunaikan hak, ini jangankan dia beli tanah, seseorang duduk dekat dia, tinggal barangnya, dia doa, semoga dia lupa, semoga dia lupa. Lupa dia, semakin jauh dia udah hilang. Ada lihat orang saya, apa? Dompet saya tinggal, nggak tahu, saya baru tadi sini. Ada di kantong dia. Handphone langsung cabut kartunya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Udahlah, itu dari tangan orang berarti. Saya handphone tinggal dihubungi, nomor yang Anda tuju nggak bisa dihubungi, kartunya sudah dilepas. Berarti dia tidak bisa menegakkan keadilan terhadap dirinya. Atau terima kembalian uang berlebih, malah dia syukuri. Dapat murah saya harga barang. Kenapa murah? Kelebih kembaliannya. Uang saya kasih 50.000, dianggap dia 100.000. Belanja 30, harus kembali 20, nih kembali 70. Dapat barang untung lagi. Untung saya 20.000, barang dapat gratis, untung 20.000. Itu bukan keuntungan. Kenapa Bapak nggak kembali? Bodoh dia. Sak bodoh dia. Kadang-kadang orang-orang begitu. Ini rezeki dari Allah. Seolah-olah itu rezeki. Yang disalahkan orang itu pedagang bodoh. Apa kita mengembalikan? Dia ngasih ke saya. Dia ngasih ke kamu karena nggak tahu. Kamu yang tahu wajib ngasih tahu. Walau ala anfusikum, walaupun kamu menjadi saksi memberatkan diri kalian sendiri pun tetap. Au alal wildan, au alal walidin, atau terhadap anak-anak. Bagaimana kira-kira pengadilan kalau Pak Hakimnya ayahnya yang diadili anaknya, lawan sengketanya adalah musuhnya? Seru tuh. Bapak hakim yang tertuduh anak, yang nuntut musuh ayah. Siapa mau dimenangkan? Tapi Imam Ali karamallahu wajhahu, ketika beliau menjadi hakim di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an,
tetap beliau memperlakukan Sayyidina Umar dengan lawan sengketanya Yahudi. Lawan sengketanya Yahudi. Ya Allah, susah saya ini. Makan buah semalakama. Mau saya tuntut, mau saya adili kawan sendiri. Mau saya adili menantu anak saya. Oke lah menantu anaknya. Ini mertua anaknya. Itu yang berkasus. Mertua anaknya. Akrabin. Mampu membawa keadilan? Enggak mampu. Kemampu turun dari hakim. Mengundurkan diri saja. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika adalah orang yang disaksikan di atasnya, artinya dengan kesaksian kita dia dirugikan, maksudnya orang bersalah, itu masyhud alaih, itu orang kaya atau orang fakir, maka Allah lebih layak dengan kedua-duanya dari kalian. Jadi nggak ada pertimbangan kaya miskin. Saya menjadi saksi, berat sekali saya menjadi saksi ini. Kenapa orang yang tertuduh itu udahlah miskin, hidupnya melarat lagi. Kalau saya jadi saksi, masuk lagi dia dalam penjara. Maka saya nggak mau jadi saksi. Kasihan dia, miskin, melarat, ditangkap. Mendingan saya nggak jadi saksi. Nggak usah kamu pikirin. Allah lebih layak mengatur kedua-duanya. Ternyata dengan kesaksian kamu tersebut, akhirnya dia masuk dalam penjara. Selama dalam penjara dia ikut pengajian mingguan. Makannya terjamin, makanannya terjamin, lingkungannya terjamin, nggak bisa kemana-mana dia. Bisa mondok 4 tahun di situ. Dipondokkan 4 tahun. Wajar ngajilah dia. Pulang dari penjara jadi orang baik. Nah, di mana mondok? Di Bero. Berapa tahun Bapak mondok, Pak? 4 tahun saya mondok di Bero. Di mana itu pesantrennya? Itu di sebelah itu. Lebih tertib lagi. Ketat aturannya. Asbab apa itu dia baik? Asbab? Karena kita menunaikan saksi tadi. Kalau tidak, karena tadi kita kasihan, dia kan miskin. Kalau jadi saksi masuk penjara tambah susah hidupnya, belum tentu. Nih kisah. Setelah dia keluar dari penjara, sekarang dia dagang di penjara. Nggak mau keluar. Kenapa Allah bukakan rezekinya ketika dalam penjara? Nah, kejadian. Selama ini dia usaha bangkrut rugi, ya ketangkap masuk dalam penjara. Jadi dia orang yang jualan. Kemudian keluar dalam penjara, nggak mau keluar dia. Artinya memang statusnya udah keluar, tapi tetap aja tinggal di situ menjadi pegawai perdagangan, bukan narkoba ya, makanan. Nah, itu makna dari ayat Allahu aula bihima. Allah lebih tahu, Allah lebih layak dengan keduanya, si kaya dan miskin, daripada kalian. Allah lebih tahu dengan kemaslahatan kedua-duanya. Jadi jangan kalian segan, jangan kalian tidak mau menjadi saksi, walaupun merugikan, menyebabkan tertangkapnya, terbunuhnya sekalipun orang yang rendah, orang yang susah. Oke, jalankan perintah Allah. Lebih daripada itu ada hikmahnya. Allah yang ngatur. Gak usah kamu pikirin. Bagaimana saya menjadi saksi kepada dia? Kalau dia menjadi saksi, dia akan masuk penjara. Kamu lihat anak-anaknya itu kecil-kecil semuanya. Maka saya nggak mau jadi saksi. Bisa saja ada asbab kamu jadi saksi,
bapaknya dipenjara 10 tahun, anaknya ditangani oleh orang baik. Oh betul, 2 tahun dalam penjara, istrinya mengajukan usaha cerai. Selesai, kemudian istrinya digantikan 4 bulan setelahnya nikah sama suami yang baru. Istrinya tercover, anaknya terdidik, dia terbebas dari tanggung jawab. Itu hikmahnya. Jadi jangan mikirin ini bagaimananya kalau saya jadi saksi nanti dia bahaya. Tidak boleh dipikirkan. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kamu mengikuti kehendak, janganlah kamu mengikuti nafsu di dalam kesaksian kalian. Bi antahabul ghani liridahu awil fakira rahmatan lahu, bahwa kamu mencintai akan orang kaya. Tahabu atau tahabu, taswir li manfi, taswir bagi manfi. Fala tattabi'ul hawa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kamu mencintai orang kaya karena meridhoinya, atau kamu mencintai orang fakir karena kasihan dengannya. Hanya karena cinta itu kamu tidak bisa menegakkan keadilan. Nggak usah menegakkan keadilan, sekasihan sama dia sebetulnya. Jangan sampai gara-gara kasihan kepada orang fakir kamu tidak menegakkan keadilan. Allah ta'dilu, bahwa kalian tidak berbuat adil. Karena alasan kasihan kalian tidak bisa berbuat adil. Tamilu anil haq, kalian condong jauh dari kebenaran. Wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian memutarbalikkan kesaksian, talwu, jika kalian memutarbalik, tuharrifus syahadah, kalian memutarbalik akan kesaksian. Seharusnya si A yang salah, kamu salahkan B. Kenapa kamu salahkan B? Karena kasihan sama si A. Kenapa kamu salahkan B? Karena kamu cinta kepada A. Dalam satu qiraat talwa, membuang waw yang pertama, takfif. Talu, maaf, bukan talu. Wa in talu, buang wawnya, takfifan, maknanya sama. Au tu'ridu, atau kalian berpaling dari menunaikannya kesaksian. Saya nggak mau ikut campur deh, saya nggak tahu. Bapak saksinya Pak, saya nggak tahu kejadiannya. Saya nggak lihat, padahal dia lihat. Kenapa dia bilang nggak lihat? Karena dia kasihan sama orang dia lihat. Kalian putar balik kesaksian karena kasihan. Kalian tidak jadi saksi, berpaling dari menunaikan kesaksian. Sesungguhnya Allah adalah Ia dengan apa saja yang kalian lakukan Maha tahu. Fayujazikum bih, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian dengannya apa yang kalian kerjakan. Ternyata menurut ayat ini, dosa hukumnya kalau perkara yang kita tahu kita tidak mau ngomong. Nah, kecuali kalau kita ngomong kita mati, itu baru masalah. Ada yang jadi saksinya? Tahu masalah ini? Nggak tahu. Padahal kita tahu. Kalau kita bilang tahu, entar malam hilang. Diambil oleh makhluk gaib. Kalau itu tantangannya boleh nggak ngomong. Tapi kalau alasannya hanya kasihan, itu hukumnya haram. Wajib bicara kalau tahu.
dan wajib memberitahu sesuai yang kamu tahu. Jangan memutar balik kesaksian. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Ayat yang masuk dalam teks bayan. Orang beriman, bapak-bapak yang mulia, disuruh beriman kembali oleh Allah. Apa maksudnya itu? Orang beriman suruh beriman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hah? Bukan khurud. Lihat tafsirannya. Dawimu alal iman. Selalulah kalian di atas iman. Nah, jaddidu imanakum. Perbarilah iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah dari mengatakan la ilaha illallah. Qauli bukan zikri. Kalau qauli mengatakan berarti ada lawan bicara. Maknanya didakwakan bukan dizikirkan. Itu salah tafsir. Dakun. Jadi generasi karkun kedua ini jangan bikin lagi tafsir yang salah. Aksiru min qauli itu juga maknanya perbanyaklah menyebut kalimat la ilaha illallah. Qauli itu mengatakan sesuatu walaupun tidak ada orang mendengarkan. Nah, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian, artinya dawimu, selalulah kalian di atas iman, billahi, dengan Allah. Beriman dengan Allah, caranya, ilmunya, yaitu mempelajari akidah yang 41. Ya, akidah 50, akidah yang 41. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Wa rasulih, berimanlah kalian ya rasulnya Allah. Itu baru ditambah 9 sifat. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. 9. Aminu billahi wa rasulih, artinya beriman dengan Allah dan Rasul, yaitu dengan akidah 50. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan di atas Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan kitab itu adalah Quran. Beriman dengan Quran, realisasinya adalah belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, belajar mengamalkan Al-Quran, dan menyampaikan kandungan Al-Quran. Iman dengan Quran. Wa kitabul ladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan dari sebelumnya. Realisasinya adalah mengetahui kitab-kitab yang Allah turunkan, tapi tidak dengan mempelajarinya. Ala rusul, di atas para rasul, kitab di situ mana kutub. Dalam satu qiraah bina bagi fa'il pada 2 tempat. Nah, disinilah yang bina bagi fa'il itu nazzala, anzala. Berarti qiraat yang lain bina bagi maf'ul. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl. Itu qiraah yang lain bina majhul pada 2 tempat. Ditulis Dani pada 2 fi'il. Nah, mana 2 fi'il itu Dan? Hah?
Nazala dan anzala. Pada dua fi'il, yaitu nazzala dan anzala. Kalian tulis angka 1 di nazzala, anzala angka 2, atau takut membingungkan untuk tulis panah. Oleh fi'il lain, tulis panah panjang tuh ke nazzala. Ikoinyo, itu. Wa may yakfur billahi, siapa saja yang kufur dengan Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya Allah, kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dalla dalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat akan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Mudah untuk mencek aliran sesat. Satu, tidak beriman dengan Allah. Yang kedua, tidak beriman dengan malaikat. Katanya malaikat Jibril itu nggak ada, sudah meninggal. Kemudian beriman dengan kitab-kitab. Percaya ke Taurat, nggak percaya kepada Injil, kafir. Percaya ke Injil, nggak percaya kepada Taurat, juga kafir. Percaya kepada Injil, percaya ke Quran, nggak percaya kepada Zabur, kafir. Harus percaya kepada semua kitab dan semua rasul. Maka rasul yang wajib diketahui 25, wajib diketahui dan diimani. Apabila dia mengingkari satu saja, maka dia kufur. Itu juga hari akhir. Katanya nggak ada hari bangkit, nggak ada hari pembalasan. Itu semuanya aliran sesat yang jauh dari kebenaran. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka itu Yahudi, summa kafaru, kemudian mereka kafir dengan menyembah Ijil, anak sapi, karya Samiri Musa, karya Musa Samiri. Ada Musa Ali Imran, ada Musa Samiri. Nabi Musa alaihissalam itu hidup di bawah asuhan Fir'aun. Musa Samiri hidup di bawah asuhan malaikat Jibril. Bapak angkatnya malaikat Jibril. Nabi Musa bapak angkatnya Fir'aun. Seharusnya yang bejat itu, yang sesat itu, anak angkatnya Fir'aun. Tapi hidayah bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Allah buat hidayah di anak angkatnya Fir'aun. Allah buat penyebab kesesatan dari anak angkatnya Jibril. Maka ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, dia kumpulkan masyarakat untuk mengumpulkan emas dan perak. Dia bentuk patung anak sapi, dia ambil jejak kaki kuda malaikat Jibril, tanahnya dimasukkan dalam mulut patung sapi itu, bergerak mulutnya, bergerak. Ini Tuhan kalian sekarang. Orang nyembah ke situ. Nah, jadi jangan lihat bapak angkatnya siapa, lihat siapa orangnya. Nah, jangan lihat siapa bapak angkatnya, tapi lihat siapanya. Itu anak angkat kiai itu belum tentu. Itu bapak angkatnya preman, belum tentu juga. Maka menilai seseorang adalah dari orangnya. Kafaru bi ibadatil ijil, penyebabnya adalah Musa Samiri. Summa amanu, kemudian mereka beriman kembali, ba'dahu, setelahnya, yaitu setelah Nabi Musa kembali diusir si Samiri. Ada juga yang mengatakan Samiri itulah yang bakal jadi Dajjal.
Ada yang ngomong begitu. Nggak tahu riwayatnya di mana dia. Terserahlah. Kata kita juga tidak wajib meyakini nasab Dajjal itu di mana. Yang jelas Samiri waktu itu tidak dibunuh oleh Nabi Musa, tapi diusir. Dan itulah yang menjadi Dajjal. Di mana lahirnya Samiri? Samiro itu di mana? Satu kota di Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Itulah yang ditunggu oleh Yahudi. Itu sebabnya Yahudi mempertahankan Aqsa, karena orang kampungnya akan pulang kampung, yaitu Samiri. Katanya. Kalau katanya itu kan nggak pasti. Tapi ada ulama yang membahasnya begitu. Nah, ya Karim, mereka kafir. Mereka beriman kembali setelah Nabi Musa pulang daripada bermunajat dari Bukit Tursina selama 40 hari. Allah bongkar kesesatannya, Nabi tunjukkan kesesatannya, Nabi hancurkan patung itu, dan Nabi Musa usir Musa Samiri. Lepas itu mereka kafir lagi dengan Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya Bani Israel dengan turunnya Nabi Isa, mereka wajib semuanya beriman dengan Nabi Isa, meninggalkan ajaran Taurat. Tapi mereka nggak mau. Hari ini mereka katakan Injil itu perjanjian baru, Taurat perjanjian lama. Itu bahasa yang mereka gunakan. Sumazdadu kufra, kemudian mereka bertambah kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang dimasukkan di sini bukanlah individu. Tidak ada individu yang hidup di zaman Nabi Musa, hidup lagi di zaman Nabi Isa, lalu hidup lagi di zaman Nabi Muhammad. Berapa tahun usianya itu? Maka maksudnya itu adalah generasinya. Generasinya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidak adalah Allah supaya Allah mengampuni bagi mereka. Ma aqamu alaih, sesuatu yang mereka lakukan di atasnya. Allah tidak akan pernah memberikan pengampuan atas orang-orang itu. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak juga Allah supaya menunjukkan kepada mereka akan jalan. Tariqan ilal haq, jalan kepada kebenaran. Basyir, berilah berita gembira. Akhbir ya Muhammad, beritakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, dengan bahwa sesungguhnya bagi mereka ada azab yang memedihkan. Muqlima, memedihkan, yaitu azab neraka. Siapa munafik? Boleh i'rabnya badal, boleh i'rabnya na'at. Munafik yang, orang-orang munafik yang, itu na'at. Siapa orang-orang munafik tersebut? Itu badal. Alladzina, orang-orang yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin dari selain orang-orang beriman. Itu ciri orang munafik. Pilihannya baik DPRD-nya atau MPR-nya atau presidennya, dia pilih orang kafir. Gubernurnya, wali kotanya, camatnya, ketika dia memberikan pemilihan suaranya kepada orang kafir, maka Allah katakan dialah orang munafik. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dari selain orang beriman, lamma yatawahamuna fihi minal quwwah,
tatkala mereka menganggap pada mereka itu dari kekuatan. Mereka menganggap tatkala mereka menduga pada mereka ada kekuatan. Ketika dilihat kekuatan berpihak kepada orang kafir, peminat partainya dia lihat banyak, pengikutnya banyak, dia ikut juga milih. Tapi ketika dia lihat pemimpin-pemimpin Islam kuat, berkuasa, lalu dia pilih orang Islam, itu enggak nampak dia munafik atau tidak munafik. Dia benar Islamnya atau enggak benar. Karena orang munafik waktu itu pun akan mengatakan Islam. Tapi ketika kekuatan seolah-olah dugaannya, anggapannya ada pada orang munafik, dia berpihak kepada munafik karena melihat kekuatan ada di situ. Itulah orang munafik. Ayabtawuna indahumul izzah, apakah mereka mencari, menuntut bersama mereka orang-orang kafir akan izzah, kemuliaan? Istifham ingkari. Artinya la yajidunaha indahum, tidak akan mereka dapatkan akannya kemuliaan bersama mereka orang kafir. Perlu dipahami, negara-negara yang tunduk, bergabung, bekerja sama dengan negara yang mereka anggap kuat, adik kuasa, karena dan orang itu adalah negara kafir, maka negara itu tidak akan pernah punya kemuliaan. Kenapa? Fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya, dunia dan akhirat. Wala yanaluha, dan tidak akan pernah meraihnya kemuliaan kecuali awliya'uh, kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Khair, ini ayat berbicara sedikit tentang politik. Bagaimana seorang muslim harusnya memilihkan, menentukan pilihan, walaupun yang dipilih itu enggak bakalan menang, walaupun calon atau figur yang dia pilih itu tidak akan menang, tidak ada kemuliaan, tetap dia wajib memilih. Nah, yang muslim daripada yang kafir. Ketika dia memilih orang kafir supaya dia dapat nama di situ, dapat pangkat, dapat kedudukan, dapat kemuliaan, pada hakikatnya dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan itu, justru dia akan mendapatkan kehinaan. Bayangkan, bergabung dia dengan partai kafir misalnya. Kita nggak tahu mana yang, kita nggak berbicara tentang partai Indonesia, tapi berbicara secara umum, partai kafir, pemimpinnya kafir, anggota-anggotanya kafir, dia sendiri itu calonnya muslim. Rapat, dipimpin rapat oleh ketuanya, duduk semuanya. Menu hari ini babi bakar. Kamu kalau nggak suka jangan makan. Bak nasi di rumah sendiri. Masa makan babi bakar juga? Lado-ladonya lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi lado-ladonya. Hina dia di situ, nggak akan mendapatkan kemuliaan. Kita ingat gubernur terakhir daripada Jaziratul Arab, yaitu seorang muslim yang dijanjikan oleh Banu Su'ud akan diberikan kekuasaan setelah dia memerahkan kekuasaannya kepada perebut kekuasaan itu. Akhirnya apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa. Pengkhianat. Nah, karena dia menganggap dia yang berkuasa, nggak ada dukungan lagi,
Yang ada kekuatan sama orang kafir, kita bertoleransi saja. Mudah-mudahan yang bertoleransi itu kita akan mendapatkan kekuatan. Lihat kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'an. Ayabatawuna indahumul izzah. Apakah ada yang bergabung kepada batisan dukungan kamu akan mendapatkan kemuliaan? Kata Allah, tidak akan. Tidak akan pernah kalian mendapatkan kemuliaan ketika kalian memilih orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.